Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bungaria Saragih. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 LPTK UMSU. Nomor peserta PPG saya adalah 2015 0086 9534. Ini adalah kartu peserta ujian kinerja saya. Dan saya akan menampilkan video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, ibu lihat juga sehat semua ini. Anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar matematika. Sebelum kita belajar matematika, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam pembelajaran ini. Baik, anak-anak ibu minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada Atika Ziazura yang telah membawakan doa. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku semuanya. Dan berjiwanya bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak ibu, kita sudah melakukan lagu Indonesia Raya ya. Dengan kita terbiasa menyanyikan lagu kebangsaan, maka ini akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah melakukan absensi di Google Classroom? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Anak-anak ibu, dengan kondisi kita sekarang lagi PPKM ya, karena wabah COVID, maka kita harus tetap semangat belajar ya, dimanapun dan kapanpun ya. Ini ada satu kalimat bagus yang bisa kita baca di slide. Ilmu itu didapat
dari lidah yang gemar bertanya, dan akal yang suka berpikir. Artinya apa? Artinya bahwa dalam belajar itu kita jangan malu, jangan sungkan ya untuk bertanya. Dan apa-apa yang ada dalam pikiran kita, silahkan disampaikan. Karena apa yang kamu tanya, apa yang kamu pikirkan, itu akan menjadi ilmu. Ya, ilmu bagi diri kita dan ilmu juga bagi orang lain. Semangat belajar ya. Iya, Bu. Amati gambar ya. Di sini ada denah ya, tempat penting di suatu daerah. Di mana pos utama sebagai titik pusat. Siapa yang bisa memberikan pengamatannya terhadap koordinat tempat-tempat penting yang ada di suatu daerah ini terhadap pos utama. Ya. Siapa ya? Saya, Bu. Ya, siapa? Ya, Kakak Novi. Ya. Menurut saya, posisi tempat sekitarnya terhadap pos utama adalah 1. Puskesmas posisinya berada di 2,5 dan posisinya berada di 2,2. Masjid min 3,3. Pasar min 2,1. Sekolah min 3,2. Lapangan 3,1. Dan balai desa 1,1. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Kakak Novi yang sudah menyampaikan apa yang sudah diamati. Anak-anak Ibu, ini adalah materi minggu lalu. Ya, di mana kita sudah bisa menentukan koordinat titik di dalam sistem Celsius, ya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya. Tujuannya yang pertama, dengan mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa 1. Mengidentifikasi jarak antara titik tertentu AB dari sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang ketiga, gambar terhadap titik asal O dan titik tertentu. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan titik asal O dan titik tertentu. Ya. Anak-anak Ibu, ya, apa sih sebenarnya manfaat sistem koordinat yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita? Ya. Jadi yang pertama itu juga lihat ini ya, untuk mengetahui cara membaca dena lokasi ya. Ini ya. Jadi kita bisa mengetahui ya posisi misalnya kalau kita lihat ini adalah peta wisata Aceh ya, peta wisata Aceh. Kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan koordinat, menggunakan kompas atau penunjuk arah mata angin. Misalnya ada kota Melabuh, kita amati dengan jeli. Ada nggak kota Melabuh di situ di gambar itu? Ada, Bu. Bagaimana posisi kota Banda Aceh terhadap kota Melabuh? Ya. Kalau kita menggunakan kompas yang ada di situ ya, maka posisi kota Banda Aceh dari kota Melabuh itu adalah posisinya berada di barat laut ya. Jadi kota Banda Aceh itu posisinya berada di barat laut dari kota Melabuh. Nah, ya. Lalu apa lagi contohnya ini? Ya, peta Indonesia. Peta
ya, dengan mengetahui garis lintang dan garis bujurnya, ya. Ini adalah manfaatnya dalam kehidupan kita dan masih banyak lagi. Ya. Nanti kita akan bahas. Anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini kegiatannya adalah mengikuti ini yang sudah ibu buat di slide. Garis besar kegiatan kita nanti yang pertama, kegiatan belajar kita adalah berkelompok. Nanti kita dalam kelompok apa? Diskusi dipandu dengan LKPD. Ya. Dan nanti akan ada penjelasan umum dari saya, ya. Nanti kalian akan mengamati dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan, lalu nanti kalian mencari berbagai informasi, ya. Terus nanti ibu akan melakukan pendampingan di dalam kerja kelompok untuk mengolah informasi, lalu menyimpulkan, dan yang terakhir nanti akan ada penilaian, baik penilaian kelompok maupun penilaian individu. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, anak-anak ibu, coba sekarang siapkan buku latihannya dan tuliskan 2 buah soal ini. Ya. Siapkan di buku latihan. Ibu kasih waktunya 5 menit. Ya. Dan fotokan lalu kirimkan ke WA ibu di Japri. Ya. 5 menit ya. Mulai sekarang. Ayo, silahkan dikerjakan. Apakah sudah dikirimkan melalui WA tugasnya ini? Sudah, Bu. Ya, bagus. Ya, kita masuk ke kegiatan inti. Ya. Di kegiatan inti ini dia. Ini adalah judul kita, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Jadi ada 2 bahasan ya yang perlu kita pahami hari ini, yaitu yang pertama posisi titik terhadap titik asal dan posisi titik terhadap titik tertentu. Ya. Anak-anak ibu, minggu lalu kamu sudah tahu ya bahwa untuk menentukan titik dalam sebuah koordinat kartesius itu dengan cara memulai titik pusat. Dari kita bergerak ke sumbu X, setelah itu kita bergerak lagi ke sumbu Y, maka ketemulah titik koordinatnya. Ya. Kita punya 2 istilah baru, ada titik asal dan ada titik tertentu. Ya. Tapi ini akan terjawab dengan melihat gambar ini. Ya. Ada denah rumah siapa di situ? Rumah Pak Budi dan siswanya. Iya, denah rumah Pak Budi dan siswanya. Ibu tanya, ini ibu dulu yang buat pertanyaan. Ya. Posisi rumah siapakah yang berada di titik pusat? Rumah Pak Budi. Rumah siapa? Pak Budi. Iya, rumah Pak Budi. Rumah Pak Budi itu berada di titik pusat. Ya. Itu kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita istilahnya ini yang garis potongan dari sumbu X dan sumbu Y ini kita beri nama titik pusat. Dan pada hari ini ya, kita belajar tentang titik pusat, jarak sebuah titik terhadap titik asal. Ini juga disebut juga dengan titik asal. Kenapa? Karena untuk menentukan letak rumah Kiki, rumah Bayu, rumah Rika, rumah Ana, rumah Yuni, itu semuanya untuk menentukan posisinya, koordinatnya itu berasal dari rumah Pak Budi. Jadi titik asal itu sama artinya dengan titik pusat. Bisa dipahami enggak? Bisa, Bu. Titik asal sama dengan titik Asal. pusat. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan, Nak. Ya, ada 3 buah pertanyaan. Ya. Rumah manakah yang paling dekat dengan Pak Budi? Dan ternyata masing-masing rumah bila dihubungkan akan berbentuk suatu bangun datar ya.
bagaimana jarak posisi rumah teman-temannya terhadap rumah Yuni? Untuk menjawab ini, anak-anak ibu, kita akan menjawabnya dengan mengerjakan kegiatan LKPD 2 ya, dengan panduan pertanyaan. Nih, ya, anak-anak ibu nanti silahkan cari jawabannya dengan panduan pertanyaan yang ada di slide ini. Ya. Apakah anak-anak ibu memahami yang mau dikerjakan? Paham, Bu. Ya. Paham, Kalau Bu. begitu, silahkan anak-anak ibu untuk gabung ke kelompok Zoom-nya dan berdiskusi di sana. Nanti setelah itu kita kembali ke grup besar ini untuk melanjutkan materi. Ibu kasih waktu 20 menit. Sekarang Ibu akan menemani dan membimbing kalian untuk melakukan diskusi kelompok ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Apakah kalian sudah membaca LKPD secara keseluruhan? Coba sampaikan ke Ibu. Sudah, Bu. Kami melakukan ada posisi rumah Pak Budi dan anak murid-muridnya. Terus ada beberapa pertanyaannya, yaitu 1. Menentukan pasangan berurutan atau koordinat rumah murid-murid Pak Budi. 2. Rumah yang terdekat dan terjauh dari rumah Pak Budi. 3. Jarak posisi antara rumah teman-temannya terhadap rumah Yuni. 4. Menghubungkan posisi rumah. Udah, Bu. Bagus. Dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4, apakah kalian bisa memahaminya? Bisa, Bu. Jadi, kalau nomor 1, kami membuatnya dengan cara titik asalnya dari posisi rumah Pak Budi, sehingga untuk menentukannya, rumah yang lainnya kami sudah dapatkan. Untuk nomor 2, kami juga bisa memahaminya. Jadi, untuk nomor 2, kami menentukan rumah terdekat dan terjauh pakai rumus luas segitiga. Lalu dari luas segitiga kami urutkan luasnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Sehingga kami dapatkan rumah terdekat dari rumah Pak Budi adalah rumah Yuni. Dan rumah yang terjauh adalah rumah Anna dan Rika. Nah, ini Bu, untuk nomor 3, kami bingung menentukan posisi titik asalnya. Oh, wah, bagus sekali nih kerja kelompoknya. Sudah sangat maksimal sekali nih, bagus sekali. Jadi, untuk nomor 3, ya, untuk menentukan rumah temannya dari rumah Yuni itu sama aja caranya dengan nomor 1. Kalau tadi kalian menentukan rumah muridnya terhadap rumah Pak Budi dengan menjadikan rumah Pak Budi sebagai titik asalnya. Sekarang, untuk menentukan rumah temannya terhadap rumah Yuni, berarti menjadikan rumah Yuni juga sebagai titik asalnya. Oh, begitu, Bu. Baiklah, kami akan membuatnya pakai GeoGebra ya, Bu.
Oh iya, iya, silakan. Sambil sampaikan langkah-langkah membuatnya ya. Iya, Bu. Jadi, langkah-langkahnya adalah pertama, kami buka GeoGebranya, terus kami buat titik dan namanya. Lalu kami buat garis sumbu X dan sumbu Y di rumah Yuni. Baik, Bu, saya akan memperlihatkan gambarnya. Silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, sudah. Jadi pertama buat apanya tadi, Nak? Yang pertama, kami buat titiknya terlebih dahulu, Bu. Oh ya, silakan. Titik rumah ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Sekarang kami akan membuat nama-namanya, Bu. Ya. Setelah titik buat nama ya. Iya, Bu. Ya, ya. Silakan. Gimana, Pit? Ada kendala? Gini, Bu. Apa namanya tuh? Terhalang sama nih. Zoom-nya. Oh gitu. Oh digeser aja, digeser ininya Nak. Tuh. Oh ini posisi rumah Rika ya? Ya, Bu. Ya, ya. Sudah, Bu. Dan sekarang kami akan membuat garis sumbu X dan sumbu Y dari rumah Yuni. Lanjutkan. Ini sumbu Y. Iya, Bu. Dan ini sumbu X, Bu. Bukan di Pak Yuni tuh gambarnya. Kok di H? Salah, Bu. Asik kan pakai gambar, pakai GeoGebra kan? Iya, Bu. Nah, ini berarti sumbu Sumbu Y. X ya. X. Sumbu X ya. Sudah, Bu. Dan sudah selesai gambarnya, Bu. Ya. Jadi Bu, kami dapatkanlah untuk posisi rumah teman-temannya, yaitu Ana 0,7, Bayu 10,4, Cici 9,0, Rika 9,6, Pak Budi 4,2. Ya, wah. Ini kerja yang luar biasa nih. Baik, berarti sudah dapat ya itunya. Sudah dapat posisi rumah teman-teman Yuni ya. Iya, Bu.
Udah boleh ditutup ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Wah, kerja kalian hari ini luar biasa. Ibu lihat, ini kayaknya udah selesai nih berarti. Apakah atau ada pertanyaan lain tentang pertanyaan 1 sampai 4? Apakah ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Bagus sekali. Kalau begitu, nanti kalian tolong presentasi ya. Waktu kita Zoom meeting di kelompok di kelas ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau begitu tidak ada yang ditanyakan lagi dan sudah selesai. Nanti kalian buat di dalam PowerPoint, terus nanti kalian presentasikan. Dan karena kalian sudah selesai, Ibu izin keluar duluan ya. Assalamualaikum. Dari kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silahkan nak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Syafitri Rahmalia, yang kedua Novi Setiawati, dan yang ketiga Atika Zia Azura. Ini adalah soal dari LKPD. Dan soal yang pertama, tentukan pasangan berurutan koordinat teman kelompokku berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar di atas, kami dapat jawabannya. Yang pertama, rumah Pak Budi, koordinatnya 0,0, rumah Ana koordinatnya -4,5, rumah Bayu koordinatnya 6,2, rumah Cici koordinatnya 5,2, rumah Rika koordinatnya 4,5, dan rumah Yuni koordinatnya -2,-4. Yang kedua, rumah temanku yang terdekat dan terjauh dari rumah Pak Budi adalah berdasarkan rumus luas segitiga yang kami dapatkan, sudah kami cari. Rumah terdekat dengan rumah Pak Budi, rumah terdekat dengan Pak Budi adalah rumah Yuni, dan rumah yang terjauh dengan Pak Budi adalah rumah Ana dan Rika. Selanjutnya, soal yang ketiga, bila tugas kelompok dilakukan di rumah Yuni, tentukan jarak posisi rumah Ana, Budi, Cici, Rika, dan Pak Budi dari rumah Yuni. Berdasarkan gambar yang kami buat di GeoGebra, posisi rumah Ana dari rumah Yuni koordinatnya adalah 0,7, posisi rumah Bayu dari rumah Yuni koordinatnya adalah 10,4, rumah Cici dari rumah Yuni yaitu 9,0, rumah Rika dari rumah Yuni 9,6, dan rumah Pak Budi dari rumah Yuni 4,2. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang mau memberikan masukan, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah presentasi. Apakah teman-teman ada yang mau menyampaikan masukan, bertanya tentang yang disampaikan kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Atau jawabannya Sama, Bu. baik. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 dan kita beri aplaus dulu. Ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Ya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang presentasi? Saya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, satu saya sendiri Asyifa, yang kedua Putri, dan yang ketiga Miza. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami membahas tentang soal nomor 4. Perhatikan lagi gambar di atas. Bila kita hubungkan posisi rumah-rumah itu akan terbentuk suatu bangun, tentukanlah. Kalau jawaban yang A, jika rumah Ana, Rika, dan Yuni dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Berdasarkan gambar yang kami buat, bangun yang terbentuk adalah bangun datar segitiga. Kalau yang B, jika kita menginginkan posisi rumah Ana, Rika, Yuni, dan Cici dihubungkan, berbentuk persegi panjang, tentukanlah koordinat rumah Cici. Berdasarkan gambar yang kami buat, koordinat rumah Cici adalah 4, min 2. Kalau yang C, jika kita menginginkan posisi rumah Ana, Rika, Cici, dan Yuni dihubungkan berbentuk jajar genjang, tentukanlah koordinat rumah Yuni. Berdasarkan gambar yang kami buat, koordinat rumah Yuni adalah min 3, min 2. Begitu Bu, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang mau memberikan masukan, kami persilahkan. Terima kasih, luar biasa ini kelompok 2. Apakah dari teman-teman ada yang mau memberikan masukan? Atau jawabannya sudah sama? Sama, Bu. Ya, baik. Kalau begitu kita akan melanjutkan. Ayo tutup dulu share screen-nya Kak Sudah, Kak. Masih semangat belajar kan? Masih ya? Ya. Berdiskusi kelompok dan juga kita telah melakukan presentasi kelompok tadi untuk menambah ya atau untuk mempertajam pemahaman kita tentang materi hari ini. Ini ada contoh soal yang Ibu kasih dan sama-sama kita menjawabnya. Di sini ada sebuah balai kota. Balai kota berada di titik apa ini? Di titik pusat. Ya, di titik pusat atau di titik asal ya. Lalu ada kampus, ada toko buku, ada stasiun, dan ada apotik. Ayo coba kita jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah posisi kampus dan toko buku dengan titik acuan balai kota? Bagaimana posisi kampus? Posisi toko buku dari balai kota? Maka kita jawab ya dengan cara menjadikan balai kota itu sebagai titik acuan atau titik pusatnya. Maka kita dapatlah untuk titik koordinat kampus itu 4. toko buku Min 4,2. ya. Lalu coba kita jawab nomor 2. Ya, nomor 2. Bagaimana posisi kampus ya menjadi acuan bagi stasiun dan apotik ya? Stasiun sama apotik ya. Lalu yang menjadi titik pusatnya adalah kampus. Maka bagaimana jawabannya? Berapa koordinat stasiun? Koordinat titik Min 7, min 8. ya. Apotik Min 1, min 7. sama ya jawabannya dengan yang ada di slide Ibu ya. Lalu bagaimana bila dihubungkan toko buku, kampus, apotik? Kalau kita hubungkan dengan garis akan berbentuk bangun apa? Bangun segitiga. Ya, akan berbentuk bangun segitiga. Wah, nah Ibu luar biasa. Ini sudah bagus sekali pemahamannya ya. Dan selanjutnya untuk kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum Ibu mau anak Ibu kembali mengerjakan soal ini. Tadi kan udah ditulis soalnya ya, udah dijawab tadi ya. Sekarang buat jawaban lagi ya di buku latihan yang tadi, lalu fotokan
menentukan dan kirimkan japri ke Ibu. Sekarang waktunya 5 menit. Bisa ya? Bisa, Bu. Silakan. Apakah sudah dikirimkan? Sudah, Bu. Dari awal kita belajar ya, sampai kita berdiskusi kelompok, lalu kita presentasi, lalu kita membahas soal ya. Dan ini kita berada pada tahap kesimpulan. Anak-anak Ibu, berdasarkan hasil kalian coba sampaikan kepada kita semua apa yang menjadi kesimpulan kalian dari materi hari ini. Silahkan. Siapa yang memberi kesimpulan? Saya, Bu. Kesimpulannya adalah cara menentukan posisi titik terhadap titik asal E,0,0 adalah dengan menghitung jarak titik dari sumbu X dan sumbu Y. Cara menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B adalah dengan cara menjadikan titik tertentu A, B sebagai titik asal atau titik acuan. Begitu, Bu. Oh iya, baik, bagus sekali kesimpulannya ya, bahwa untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu dengan cara menjadikan titik asal O sebagai titik pusat ya, dan kita menentukan jarak dari sumbu X ke sumbu Y. Lalu untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu dengan cara kita menjadikan titik tertentu sebagai titik pusat atau titik acuannya. Ya, anak-anak Ibu, selanjutnya kita melakukan refleksi. Ya, silahkan sampaikan apa sih ya yang bisa kamu rasakan setelah kita belajar koordinat Kartesius pada hari ini. Ya. Saya, Bu. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menarik, Bu. Karena kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk melihat dana rumah dan yang lain-lain. Begitu, Bu. Oh iya, bagus sekali. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Jadi kita bisa mengetahui dana sebuah rumah ya. Udah itu kita bisa mengetahui letak sebuah kota di dalam peta ya, dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi. Ya. Baik anak-anak Ibu, selanjutnya Ibu sudah mengirimkan latihan ya sebagai pemahaman dan penilaian Ibu. Nanti anak-anak Ibu silahkan kirimkan ke Google Classroom latihannya. Ibu tunggu sampai jam 8 malam. Bisa dipahami apa yang mau dikerjakan? Bisa, Bu. Dan anak-anak Ibu ya, dan nanti kita pelajaran selanjutnya adalah tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak Ibu ya, dengan sekarang ya, kita tidak bisa bertatap muka, tapi anak-anak Ibu bisa tetap belajar karena bahan-bahan belajar sudah Ibu kirimkan ke Google Classroom. Silahkan nanti dipelajarin agar nanti pada saat pembelajaran ke depan kita lebih mudah dan kita lebih memahaminya ya. Di akhir ini Ibu mohon maaf, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.